Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam proses belajar mengajar dengan mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Tata Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Agustiawan, adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Bina Bangsa. Saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang Hukum Tata Negara. Sebelum masuk ke materi itu, akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan rencana pembelajaran semester kita dalam satu semester ke depan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ya. Bagaimanapun juga nanti saudara-saudari akan menjadi lulusan daripada Fakultas Hukum. Gitu ya. Yang pertama dari mata kuliah ini, CPL-nya adalah mahasiswa mampu menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air. Kemudian CPL yang kedua adalah mahasiswa menunjukkan kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik. Yang ketiga adalah mahasiswa mengaplikasikan perkembangan ilmu hukum untuk perkembangan dan penyelesaian kasus-kasus hukum secara teoritis maupun praktis. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis doktrin ilmu hukum secara umum dan khusus. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Berarti dari mata kuliah ini nanti akan menimbulkan atau menghasilkan output. Yang pertama adalah mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab, jujur dan disiplin sebagai pengejawantahan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menunjukkan sikap kolaboratif selama proses pembelajaran di kelas, ya, dan juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Selanjutnya, mengaplikasikan ilmu hukum dan teknologi exciting untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sifatnya teoritis maupun praktis, dan juga mengevaluasi perkembangan hukum dan teknologi untuk antisipasi pemecahan kasus-kasus hukum yang terbaru atau terupdate dalam masyarakat. Yang terakhir adalah mengaplikasikan doktrin ilmu hukum secara umum dan khusus pada pemecahan masalah hukum. Baik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, selanjutnya adalah deskripsi tentang mata kuliah yang akan kita pelajari nanti satu semester ke depan. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari kuliah ilmu negara. Nah, kemarin saudara-saudari sudah mendapatkan mata kuliah ilmu negara di semester 1. Nah, ini kita mempelajari mata kuliah lanjutan tentang Hukum Tata Negara. Nah, di mana kita nanti akan mempelajari tentang konsep dasar hukum tata negara, kemudian sejarah ketatanegaraan, konsep negara hukum, sumber hukum tata negara, tujuan dan hakikat konstitusi, kemudian bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sistem pemerintahan desa di Indonesia, kemudian juga terkait dengan judicial review dan administrasi kependudukan di Indonesia dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Baik, mahasiswa-mahasiswi, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengantar ilmu hukum tata negara. Yang pertama adalah kita akan mempelajari terkait istilah dan definisi. Yang pertama, istilah ilmu hukum tata negara itu adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Yang kedua adalah terkait istilah dalam beberapa bahasa.
yang memang seringkali banyak dipakai oleh ahli-ahli hukum di bidang tata negara. Yang pertama, dalam bahasa Prancis, hukum tata negara itu disebut dengan droit constitutionnel, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Kemudian dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan Stadtrecht. Selanjutnya, istilah Stadtrecht ini dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama dalam arti luas dan dalam arti sempit. Baik saudara-saudari, selanjutnya terkait materi kita hari ini, istilah hukum tata negara dapat dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris yaitu constitutional law. Nah, kemudian istilah hukum tata negara itu dibagi menjadi tiga kata. Yang pertama adalah hukum, kemudian tata, dan negara. Yang di dalamnya dibahas mengenai penataan negara. Jadi kalau saudara-saudari mengerti istilah menata, itu kan berarti identik dengan cara merapikan, menata. Selanjutnya, tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dalam ilmu hukum ada yang namanya norma atau norm, yang selama ini kita pahami norma itu ada berapa. Ada beberapa norma, ada norma hukum, ada norma susila, gitu ya. Ada norma agama dan lainnya. Nah, selanjutnya, ilmu hukum tata negara merupakan cabang dari ilmu hukum, karena memang saudara-saudari mahasiswa Fakultas Hukum, belajar hukum tata negara merupakan cabang daripada ilmu hukum. Walaupun ada lagi cabang yang lain seperti hukum pidana, ada hukum perdata, gitu, ada hukum Islam dan lain-lain. Nah, hukum tata negara itu merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang membahas mengenai yang pertama, tatanan struktur kenegaraan. Yang kedua, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ negara atau struktur kenegaraan. Yang ketiga adalah mekanisme hubungan, gitu ya, antara struktur negara dengan warga negara. Selanjutnya terkait dengan definisi. Nah, ini ada istilah, ada definisi. Definisi yang pertama terkait hukum tata negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum yang memang mengkaji terkait negara, gitu ya. Dan ini masuknya dalam ranah hukum publik. Nah, kita tahu dalam ilmu hukum itu ada dua, ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum tata negara masuk ke dalam ranah hukum publik. Kemudian hukum tata negara juga telah dikembangkan oleh beberapa para ahli, gitu ya, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara saja, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Selanjutnya, hukum tata negara tidak hanya merupakan rek atau hukum saja. Nah, apalagi hanya sebagai wet saja atau norma hukum saja yang tertulis. Kita tahu ada sifatnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tetapi dia adalah leher atau teori juga, sehingga pengertiannya mencakup hukum konstitusi dan sekaligus teori konstitusi. Ya, jadi hukum tata negara itu tidak hanya diartikan sebagai rek saja, hukum, atau sebagai wet saja, norma, tetapi dia juga merupakan leher, teori yang disebut dengan konstitusi. Kemudian hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari
negara dalam keadaan diam. Nah ini, atau yang disebut dengan state in rush, maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau state in begin. Nah, nanti kita akan pelajari terkait dengan apa maksudnya negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Ya. Kemudian hukum tata negara itu harus diartikan sebagai kenyataan hukum dan kenyataan praktek yang mengatur tentang satu, nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara. Yang kedua, format kelembagaan organisasi negara. Yang ketiga, mekanisme hubungan antar lembaga negara. Dan empat, mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Nah, di poin pertama terkait dengan nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif, kita harus sama-sama mengetahui bahwa setiap negara pasti memiliki yang namanya nilai-nilai luhur atau kita sebut dengan kearifan lokal yang ada di setiap negara, bahkan di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga dia memiliki cita-cita kolektif, sehingga para pendiri bangsa dulu mempunyai cita-cita kolektif bagaimana Indonesia itu merdeka menjadi sebuah negara yang berdaulat. Kan begitu. Itu adalah cita-cita kolektif para pendiri bangsa dan orang-orang terdahulu yang menginginkan sebuah kemerdekaan lepas dari yang namanya penjajahan. Itu adalah cita-cita kolektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum tata negara formil dan material. Di dalam ilmu hukum ada dua istilah. Yang pertama formil. Ada yang tahu istilah formil? Formil itu adalah proses atau prosedur. Makanya di dalam pengujian ada namanya pengujian formil dan pengujian materi. Ya, formil itu adalah proses atau prosedur. Menurut Logeman dalam bukunya Stadtrecht membedakan antara form, bentuk, dan inhoud atau isi, serta beginsel adalah asas-asasnya dan stelsel adalah pelembagaan. Jadi itu secara formil. Siapa nanti lembaga yang bisa membentuk peraturan perundang-undangan, apa hak dan kewajibannya, ya nah itu nanti akan kita jelaskan. Seperti halnya konstitusi atau undang-undang yang menjadi objek kajian HTN. Nah ini mempunyai tiga pengertian. Yang pertama, konstitusi in material zin. Nah, dikualifikasikan karena isinya. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup materi yang namanya ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Itu diatur dalam konstitusi. Kemudian ada disebut dengan bentuk negara. Kita Indonesia mempunyai bentuk negara apa? Negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa tadi? Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagainya. Nah, yang kedua ada konstitusi formal zin. Nah, ini dikualifikasikan karena pembentukannya. Contoh misalnya, ketika membuat sebuah aturan yang namanya undang-undang, maka dia membutuhkan persetujuan antara pemerintah, dalam hal ini presiden, bersama dengan DPR untuk membentuk produk yang namanya undang-undang. Nah, itu formilnya. Nah, kemudian yang ketiga ada naskah Groundwet sebagai naskah hukum yang terdokumentasi dalam lembaran negara sebagai naskah kenegaraan yang penting. Nah, ketika undang-undang itu sudah disahkan menjadi undang-undang, maka dia wajib dimasukkan dalam sebuah lembaran negara, diberikan nomor seri di dalam lembaran negara, sehingga nanti masyarakat Indonesia bisa mengakses bahwa aturan hukum itu sudah lulus uji secara formil maupun materi. Umum membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum, seperti prinsip-prinsip teoritis yang berlaku umum atau universal di seluruh negara. Nah, contohnya bentuk negara, bentuk pemerintahan. Ada lambang negara,
Kita kan lambang negaranya apa? Burung Garuda. Ada bendera negara, kita benderanya merah. Sedangkan HTN positif hanya membahas HTN yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan pengertian hukum positif. Nah, jadi kalau hukum positif Indonesia berarti itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Maka di sini juga ada HTN Indonesia. Artinya hukum tata negara yang hanya berlaku di negara Indonesia. Ya. Dan selanjutnya HTN umum yang berisi asas-asas hukum yang bersifat universal, hukum tata negara yang berisi asas-asas yang berkembang dalam teori dan praktek di suatu negara tertentu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah HTN positif yang berlaku di Indonesia. Dia mengkaji terkait bidang ketatanegaraan di Indonesia. Jadi hanya fokus ke Indonesia saja, tidak ke negara yang lain. Oke, materi yang terakhir. Ya. Nah ini terkait dengan HTN statis dan HTN dinamis. Nah, artinya apa? Hukum tata negara statis yaitu hukum tata negara yang berada atau objek kajiannya dalam keadaan diam, gitu ya. Dalam keadaan diam. Maksudnya bagaimana diam ini? Contoh adalah ketika pergantian tampuk pemerintahan, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Gitu ya. Contoh misalnya Gubernur Banten berganti, gitu ya, dengan Gubernur Banten yang baru. Terjadi kekosongan kekuasaan karena ketika dia sudah terpilih kan tidak mungkin langsung dilantik. Ada jeda waktu beberapa bulan. Nah, proses beberapa bulan itu tadilah yang dimaksud dengan negara dalam keadaan diam. Ya, yang kedua, HTN secara dinamis, yaitu negara dalam keadaan bergerak. Nah, kalau bergerak seperti yang ada sekarang ini, pemerintah pusat sudah berjalan, presiden sudah jalan terpilih, kan begitu, sudah jalan seperti biasa. Kemudian juga lembaga-lembaga peradilan sudah jalan. Nah, itu dalam keadaan bergerak ketika seluruh pejabat-pejabat negara sudah dilantik secara sah. Nah, itu baru berjalanlah sebuah hukum tata negara dalam keadaan dinamis. Oke, sampai sini saudara-saudari materi yang kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan atau yang akan kita diskusikan. Saudari siapa namanya? Saya Adri. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Apa yang dimaksud dengan tatanan struktur kenegaraan? Oke, tatanan struktur kenegaraan. Tadi ada di slide sebelumnya ya. Nah ini. Terkait dengan tatanan struktur kenegaraan itu, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam negara Indonesia ini ada 3 susunan struktur kenegaraan. Dia punya lembaga, ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu dijabarkan dengan adanya undang-undang MD3 namanya. MD3 itu adalah MPR, DPR, DPRD, dan ya, itu namanya MD3. Nah, sekarang kalau lembaga eksekutif, dia mencakup dari mulai tingkatan atas yaitu presiden sampai ke tingkatan bawah yang namanya lurah, gitu ya, bahkan kepala atau ketua RT sekalipun itu masuk ke dalam eksekutif. Nah, kalau lembaga yudikatif itu dari mulai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, gitu ya, ada juga KY, Komisi Yudisial, gitu ya, kemudian juga ada lagi lembaga-lembaga negara yang di bawah namanya yudikatif. Nah itu ya, jadi yang tadi saudari tanyakan terkait dengan tatanan struktur kenegaraan. Kemudian ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya silakan. Siapa namanya? Hanif. Hanif. Pak, Ya silakan. bagaimana mekanisme hubungan antara struktur negara dengan keluarga negaraan?
mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Nah, ini biasanya banyak bersinggungan. Saya contohkan begini. Ada satu buah lembaga namanya lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu tadi kan sudah kita sampaikan bahwa sesuai dengan MD3 itu ada MPR, ada DPR RI, ada DPD dan DPRD. Nah, contoh saja misalnya DPRD di wilayah provinsi atau di wilayah kabupaten. Mereka punya tugas yang namanya reses atau sosialisasi atau kunjungan. Nah, mereka itu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan, untuk misalnya di daerah Kota Serang ada peraturan daerah tentang larangan membuang sampah sembarangan. Nah, tentunya masyarakat sekota Serang belum tentu semuanya tahu tentang adanya perda ini. Oleh karena itu perlu yang namanya sosialisasi supaya perda itu bisa tersampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Serang dengan baik. Bahwa bisa dipahami yang lainnya. Untuk materi yang lain sudah bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita pelajari terkait dengan objek-objek daripada hukum tata negara. Ya, nah juga nanti kita akan belajar terkait ruang lingkup daripada hukum tata negara. Jadi pada kesempatan hari ini untuk materi pertemuan pada hari ini saya pikir cukup ya. Terkait pertemuan hari ini ada manfaat yang bisa didapat terkait materi yang sudah saya sampaikan, dan nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk materi objek dan ruang lingkup daripada hukum tata negara gitu ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, dan memang materi kita hari ini sudah cukup ya, bisa dipahami semua ya. Baik, kalau memang sudah dipahami semua, untuk mata kuliah hari ini kita cukupkan gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di agenda atau pertemuan mata kuliah di minggu depan. Baik, terima kasih mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir pada hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.